Selasa 21 April 2026, kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa, Refli Harun, menyampaikan sikap yang mengagetkan publik. Mereka ingin kasus ijazah Presiden Joko Widodo dihentikan. Mungkin teman-teman bertanya, loh, kalau begitu Mas Roy, Dr. Tifa ingin kasus ini dihentikan. Iya, jawabannya. Tetapi jangan salah, kami tidak meminta maaf, kami tidak meminta restoratif justice. Dalam KUHP terbaru, ada 10 alasan sebuah perkara bisa dihentikan. Namun kubu Roy Tifa tidak memilih jalur restoratif justice yang biasanya mensyaratkan permintaan maaf dan pemulihan. Mereka memilih jalur penghentian demi hukum. Di dalam KUHP yang baru, penghentian perkara itu bermacam-macam sebabnya. Ada 10 yang terbaru. Ya. Dan salah satunya pemberhentian demi hukum. Namun manuver ini tak bisa berjalan sendiri. Di sisi lain, pihak Jokowi sebagai pelapor dikabarkan telah menutup rapat-rapat pintu perdamaian. Kubu Jokowi juga menegaskan tak akan mendukung mekanisme restoratif justice lagi. Ini? Saya rasa sudah tertutup kalau hari ini. Sudah tertutup? Sudah tertutup kalau hari ini. Kalau misalkan ini langkah terakhir ya, pintu terakhir untuk mempersilahkan kalau misalkan ada teman-teman yang ingin meminta maaf yang sudah menjadi tersangka-tersangka ini. Tetapi kalau ini dilewati kesempatan ini, saya rasa sudah tidak ada lagi. Karena ini kan menurut keterangan polisi yang juga saya dipanggil sebagai pihak terkait di situ, ini kan tinggal satu step lagi untuk menuju ke pengadilan untuk diserahkan berkasnya ke kejaksaan. Kini pertanyaan yang muncul, dapatkah konsep penghentian demi hukum yang diminta kubu Roy Tifa diterapkan dalam pusaran konflik sekompleks ini? Pemirsa, di tengah proses hukum yang masih bergulir, kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa, Refli Harun tiba-tiba menyampaikan sikap ingin menghentikan kasus hukum ijazah Jokowi tanpa permintaan maaf dan restoratif justice. Ini posisi yang unik, biasanya penghentian perkara itu identik dengan damai atau pencabutan laporan. Tapi kali ini argumentasinya ada di KUHP yang baru dan soal pelanggaran prosedural. Pernyataan itu memantik pro dan kontra, dan di studio kami hadirkan seluruh pemangku kepentingan dalam pusaran kasus ini. Dari kuasa hukum para pelapor hingga kuasa hukum dari pihak yang dilaporkan. Ya, saya langsung saja menyapa para narasumber yang sudah hadir. Yang pertama ada Mas Roy Suryo, tersangka kasus ijazah Pak Jokowi. Kemudian Pak Rifai Kussumanegara, terima kasih, kuasa hukum Pak Jokowi. Dan di sebelah kiri saya ada Bung Abdul Haji Talauhu atau Bung Ajis, kuasa hukum dari Pak Yusuf Kalla. Dan melalui sambungan Zoom kita juga sudah terhubung dengan kuasa hukum dari Bang Rismon Sianipar, Pak Jahmada Girsang. Pak Jahmada, apakah sudah bergabung bersama kami, Pak? Selamat sore. Selamat sore jelang malam. Iya, terima kasih sudah hadir. Saya ingin mulai dulu ke Mas Roy. Ini terkait dengan kuasa hukum Anda, Bang Refli Harun begitu, yang menyatakan bahwa SP3 Egy dan Bang Damai itu berarti satu LP yang sama. Betul. Karena berangkat dari satu juga LP yang sama. LP yang sama dan 12 orang lainnya ya. Iya. Karena LP yang sama termasuk kepada Anda dan Dr. Tifa itu artinya sudah tidak berlaku. Tapi secara prosedural, secara faktual saat ini kepolisian belum mengakui LP Anda, Dr. Tifa, dicabut sehingga penyidikannya tetap berjalan. Jadi ini artinya lebih baik nggak lanjut ke persidangan atau gimana? Gini, supaya tidak salah juga ya, yang supaya tidak miss di masyarakat. Jadi semua itu kan dikenal dengan kalau ada laporan tuh satu SPK. Ya. Kami ini SPK-nya sama, surat perintah untuk penyidikannya itu sama, ya, surat perintah kepolisian itu sama. Artinya 12 orang itu, tadinya kan 12, ya akhirnya menjadi yang dilaporkan, akhirnya menjadi 8 yang tersangka, 4 yang kemudian masih tetap terlapor. Nah itu kalau ada pencabutan namanya SP3, SP3 kan kependekan dari surat perintah penghentian penyidikan. Ya. Jadi yang dicabut itu penyidikannya, bukan surat perintah penghentian perorangan. Nah ini kok bisa-bisanya kayak dicabutin orang-orangnya, kayak kalau komentarnya Pak Ugroseno, Pak Komjen mantan Pak Kapolri, kok kayak nyabutin uban aja ini. Nggak bisa satu cabut, lainnya harus cabut. Karena satu LP dan satu Iya, nomor. satu LP dan satu nomor. Laporan, okay. Jadi ketika kemudian ada RJ, mau itu pakai KUHP baru, KUHP lama. Dan bahkan kalau di KUHP yang baru, ya yang sekarang sedang
beralih transisinya, itu ada yang namanya memang ada RJ. Tapi restoratif justice itu ada banyak syarat-syaratnya. Antara yang pasalnya di atas 5 tahun juga bisa. Artinya permintaan maaf bukan satu-satunya untuk Betul, RJ. jadi tidak benar kalau ada orang bilang permintaan maaf itu harus RJ, itu enggak. Kemudian ada orang mengatakan kalau mau diganti harus dengan pra-peradilan, itu lama lagi pikiran. Enggak, makanya kami itu kemudian menempuh beberapa cara. Ada waktu itu Mas, kita ke MK waktu itu untuk mempertajam pengertian soal yang ada di pasal-pasal di beberapa undang-undang. Ya. Dan di situ penghentian perkara itu bisa juga karena apa? Karena sudah lewat waktunya. Aturan di dalam P19, P20 itu ada waktunya. Ada misalnya 14 hari, tambah 7 hari, bolak-balik. Ini terakhir yang ada di kepolisian dan katanya sudah diserahkan ke kejaksaan. Itu sudah melewati 14 hari, bahkan sudah 2 bulan. Dan yang paling menarik ini Itu baru artinya nih. apa? Itu artinya perkara ini sudah harusnya stop. Oke. Udah kadaluarsa. Oke. Dan yang paling menarik, kemarin kan minggu yang lalu, hari Kamis ya, persis minggu yang lalu. Dari hari ini. Dikatakan di kepolisian, Pak Dirkrim waktu itu mengatakan, sudah kita limpahkan lagi. Hari Senin, kita bersurat ke Kajati, ya, dan kemudian Selasanya kami diterima di Kejaksaan Tinggi DKI. Jelas dari 7 jaksa peneliti yang ada, mereka semua mengatakan berkasnya belum nyampe lagi di kejaksaan. Oke. Ya artinya ini kan berkasnya berarti belum lagi diproses, udah lama. Nah, makanya di situ ada aturan. Ketika dikatakan kalau sudah lewat waktu, ada yang namanya proses dihentikan demi hukum. Tapi yang paling penting adalah bahwa kalau kami menghentikan, kami minta menghentikan, itu bukan menghentikan ijazah palsunya loh. Oke. Yang dihentikan itu adalah proses pemidanaan terhadap kami, yaitu tentang persangkaan, fitnah, dan pencemaran baik. Oke. Karena itu tidak akan meneliti ijazah. Ijazahnya nanti kita kejar lagi itu ijazah 99,99 palsu itu. Bukan 10.000 triliun asli. Oh enggak, saya enggak pernah mengeluarkan statement yang tidak ilmiah kayak si Respon itu. Oke. Karena kanan kiri kita Mas Roy ada pakar hukum, Monggo, ini ahli-ahli ada hukum Pak Rifai, semua. kemudian Sahabat-sahabat juga kita Bang semua Haji. ini. Saya ingin mulai dulu ke Bang Ajis deh. Ya. Sekarang diksi terkait kita KUHP lama dan KUHP baru ini Pak Rifai. Diksi demi hukum. Kalau di KUHP baru itu pasal 109 ayat 2, demi hukum itu amnesti, abolisi, perkara sudah pernah diadili atau diputus. Dalam konteks kasus ini, perkara ini, mana sebenarnya yang bisa dilihat sebagai pembuktian dari pernyataan dari Bang Refli Harun? Enggak, saya mungkin belum bisa masuk ke karena kapasitas saya ini kan sebagai kuasa hukum. Oke. Pak JK dalam melaporkan Rismon gitu kan. Mungkin nanti tapi itu, terkait KUHP-nya, Bung Aziz, Anda sudah pelajari sampai sejauh mana KUHP baru dan KUHP lama? kalau untuk ini kan berarti soal nebis kali ya, yang mau disampaikan Mbak Nas tadi mungkin apakah ini nebis atau enggak. Kalau dengan LP dan posisi Pak Mas Roy dan kawan-kawan yang melaporkan Pak Jokowi atau Pak Jokowi yang melaporkan Mas Roy, itu kan dua hal yang berbeda. KUHP baru pun itu memisahkan itu. Sementara dalam kapasitas kami yang melaporkan Rismon itu juga dua peristiwa yang berbeda. Kami melaporkan Rismon dan pemilik YouTube dan juga penguasa atau pemilik Facebook yang 1922 Madiun itu bukan pada konteks mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, tapi konteks adalah ada pernyataan yang menyebarluaskan, yang pernyataan bohong, fitnah yang mengarah kepada Pak JK. Sehingga kalau standing posisi dari pernyataan Mbak Nas tadi itu mungkin nanti kapasitasnya mungkin Bang Rifai yang bisa menjelaskan. Tapi kalau saya seandainya pun kendati perkara Bang Mas Ruyo dan kawan-kawan ini dicabut atau mereka mencabut laporan mereka, bagi kami itu dua peristiwa yang berbeda. Jadi kami tetap pertama meminta kepada Barreskrim untuk memanggil, mengundang Bung Rismon untuk diminta keterangannya dan kawan-kawan yang kami juga laporkan tadi, supaya kelihatan apakah yang video AI itu benar atau enggak, supaya publik bisa mendengar dan melihat nih melalui proses penyelidikan yang berjalan nanti. Jadi ada dua laporan yang Pak JK laporkan ya. Pak Rifai, saya ingin mengutip dulu apa isi KUHP lama pasal 109. Penyidik dapat menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti, tidak terdapat tindak pidana, penyidikan dihentikan demi hukum. Tadi saya sudah sebutkan amnesti, abolisi, perkara sudah pernah diadili atau diputuskan begitu. Kita juga nanti akan tampilkan teman-teman grafis yang berisi
KUHP baru seperti apa. Tapi tentang LP ini ada diskursus sendiri akhirnya. LP di laporan polisi menurut KUHP lama dan KUHP baru itu apakah memang harus satu nomor ketika 12 orang seperti yang disampaikan Mas Roy tadi, ada 3 ya yang sudah mendapatkan RJ dan juga SP3, apakah LP tersebut otomatis gugur? Oke, jadi sebenarnya disebut diskursus baru enggak juga ya. Ini cuma kembali lagi orang kadang menafsirkan peraturan menurut kepentingan. Tapi ya izinkan saya mungkin juga menyampaikan dari pandangan yang berbeda ya. Jadi pertama, tapi tetap pegangannya KUHP baru ya? Harus hukum acaranya satu, Mbak. Ya, tapi hebatnya di Indonesia hukum acara satu ditafsirkan 3 penegak hukum, 3 pemahaman. That's why kadang kalau tidak ada titik temu, bawalah ke pra-peradilan, hakim yang akan memutuskan. Tapi kalau dari sudut pandang kami adalah pertama, jangan lupa penyidikan yang sedang berlangsung bahkan penuntutan. Nanti jaksa ini masih menggunakan KUHP lama. Yang bicara siapa? Bukan Rifai. Yang bicara KUHP baru itu sendiri di aturan peradilan di pasal 3961A menyatakan bahwa seluruh penyidikan dan penuntutan yang sedang berlangsung saat berlakunya KUHP baru ini tetap diselesaikan dengan ketentuan lama. Kenapa begitu? Ya memang harus begitu. Bayangkan aja Mbak, kita lagi sedang menyidik ya, misalnya menyidik ada perkara pembunuhan, sudah berjalan 3 bulan, keluar undang-undang baru, bahkan sudah melakukan penahanan, macam-macam, keluar undang-undang baru, Mbak. Ini kan sudah terjadi, nggak mungkin mengkonversi perbaikan ke belakang jadi berantakan. Maka di semua ketentuan peradilan adalah, khusus hukum acara, dia akan menggunakan dulu yang lama. Baru dikasih tahu nanti, pada saat Anda masuk ke sidang, nah, di situ KUHP baru yang berlaku. Ya memang di masa transisi akhirnya banyak penafsiran. Saya paham juga kalau sekarang muncul pendapat seperti ini gitu ya. Tapi Anda setuju atau tidak pernyataan Bang Refli? Tidak. Dan Anda tidak mendukung? Saya jelaskan, bukan mendukung, ini bicara yuris. Kita bukan lagi nonton sepak bola. Mendukung pernyataan, mendukung pernyataan dari Bang Refli. Saya menjelaskan apa hukumnya. Jadi gitu. Nah, kalau bicara KUHP lama, ya, itu kembali lagi yang digunakan adalah peraturan sektoral. Ya, kalau polisi parpol, kalau jaksa perja, kalau MA perma. Tapi Mbak, RJ ini sudah berlangsung kan seperti tahun terakhir udah ribuan kasus RJ. Jadi bukan sesuatu yang baru ya. Bang Aziz tahu sendiri. Jadi jangan seolah baru ada KUHP baru RJ. No. Sebelumnya sudah diakomodir ribuan orang. Polda berkali-kali ya. Jadi bukan sesuatu yang baru. Nah pertanyaannya di aturan lama, apakah ada yang bilang seperti itu? Kalau di RJ maka harus semuanya di RJ. Enggak seperti itu ya. Sebagai contoh misalnya, yang gampang aja nih misalnya mungkin pencurian dalam keluarga. Ya. Seorang ibu melaporkan ada pencurian, misalnya motornya hilang, setelah didalami pencurinya dapat nih si Joko. Ternyata Joko ini bekerja sama anaknya. Belakangnya nggak pakai itu tuh, Pak. Oke, kita lanjutkan analogi itu ya. Kita lanjutkan analogi itu. Kita jeda azan maghrib dulu, pemirsa tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan dialog di studio. Saya masih bersama Mas Roy Suryo, tersangka kasus ijazah Jokowi. Kemudian melalui Zoom ada Pak Jahmada Girsang, kuasa hukum Rismon Sianipar. Ada Bung Aziz, kuasa hukum Pak Yusuf Kala, dan Pak Rifai Kussumanegara, kuasa hukum Jokowi. Saya dikelilingi pakar hukum. Kita lanjut, sebelum saya ke Pak Jahmada untuk mengupdate kondisi terakhir Bang Rismon, saya ingin melanjutkan dulu sebelum kita break tadi, Pak Rifai, analogi yang Anda sampaikan terkait apa kaitannya dengan LP di KUHP baru. Ya, saya mau hanya menjelaskan terkait apa sih delik aduan delik umum. Jadi kayak pencurian dalam keluarga, ada pencurian ya, misalnya mobil hilang, dilaporkan polisi, ditangkap pelakunya si Joko. Ternyata misalnya ya, selain Joko ini ada anaknya Joko. Si ibu ini terlibat dalam penjualan karena mereka sama-sama mau menggunakan narkoba. Nah, dalam konteks seperti ini, maka boleh pencurian dalam keluarga ini dicabut. Tapi si teman anaknya ini gak ada hubungan keluarga, dia lanjut. Itulah bedanya kenapa delik aduan sama delik umum. Nah, kaitannya dengan LP? Dalam LP seperti ini, nah kami juga ini kan delik aduan. Ya, pencemaran, penistaan. Kami boleh memilih mana yang kami cabut, mana yang kami tidak. Itu hak dari kami. Kedua juga ini terkait dengan RJ. Mana yang sehat RJ adalah kesepakatan, mana yang bisa bersepakat, mana yang tidak. Ya. Nah, selama ini praktik tidak ada masalah ya. Saya sudah berkali-kali kok lapor di mana ada kemarin kasus Haki, tersangkanya 3, kita bisa berdamai dengan 1, ya udah yang 1 di drop, yang 2 lanjut. Ya. Ini dalam praktek hal yang biasa dan tidak ada satu ketentuan yang bilang
kalau ada satu RJ maka semua LP dicabut. Ini dulu ya, ini KUHP lama dan hari ini menggunakan KUHP lama. Memang di KUHP yang baru, nah ini ya, ada soal di sekian persyaratan adalah dicabutnya LP. Iya. Tapi kan ini persoalannya KUHP baru bukan KUHP lama. Jadi itu dulu ya yang perlu. Kenapa menjadi perdebatan? Tapi kalau saya udah jelas ini standingnya dan di semua sprint sudah terlihat bahwa ini menggunakan KUHP lama. Jadi penyelesaian perkara ini sebenarnya tidak ada persoalan terkait RJ ini. Dan ini kan sekarang ini semua RJ kan sudah diselimpahkan juga, dilaporkan juga kepada pihak jaksa. Karena dari awal kan SPDP kan sekian tersangka ya, sehingga itu 12, juga yang nanti akan dikaji oleh pihak kejaksaan. Nah, satu mungkin yang perlu saya ingatkan juga bahwa kami ini waktu bikin laporan dulu memang tidak menunjuk nama, kami menunjuk account, link yang kami berikan. Tapi ke bawah pemilik akun itu? Nah bukan. Bahwa dari link-link ini, tidak menyebut nama, bahwa dari link-link ini baru kemudian, ingat kan waktu itu, ditanya muncul, penyidik mendalami, lalu muncul jadi 12 terlapor. Kan gitu ya. Dari 12 terlapor, ternyata pas didalami berubah jadi tersangka 8. Kembali lagi ini nggak apa-apa, ini proses yang kita biarkan. Kenapa? Karena kami tahu dalam konteks di sosial media ini sangat mungkin ada AI, ada deepfake dan segala macamnya gitu ya. Jadi memang kami agak hati-hati. Sekalipun betul di dalam uraian ya, di dalam uraian kami ini, di dalam uraian peristiwa bahwa dari 31 objek ya, ada beberapa tayangan yang diduga dilakukan oleh A, B, C. Kenapa? Kami objek ini sumbernya beda-beda ya? Ya, betul. Karena kami juga nggak semua kenal kan. Ya. Siapa-siapa itu orang, itu yang lucu terutama Pak Jokowi ya. Dia kan nggak kenal orang-orang semua yang dalam TPU. Jadi kembali lagi untuk kehati-hatian kami lakukan seperti itu. Makanya waktu itu sempat diserang oleh teman-teman. Kenapa kok nggak ada namanya gitu ya. Inilah. Jadi kalau kembali ke pertanyaan saya pertama tadi, Pak Rifai, menurut Anda dengan kepakaran Anda dalam membaca undang-undang, dalam membaca. Jadi LP ini masih berlaku ya, tidak otomatis gugur meskipun sudah ada 3 yang di SP3. Iya, dan tetap berlaku. Dan faktanya pihak penyidik sendiri kan melakukan itu, jadi sepakat dengan itu. Ya prosedural tetap berlaku. Itulah makanya lama di kejaksaan, karena kejaksaan melihat ini laporan kok boncos kayak gini, ada KUHP lama, KUHP baru disuruh. Tapi Andi Azwan prediksi nanti akhir April Anda sudah P21 berkasnya. Andi Azwan kok dipercaya. P21 akhir April. Andi Azwan tuh sudah meramal mulai dari Agustus tahun lalu. Meleset semua. Bilang, meleset semua. Jadi Andi Azwan kok dipercaya. Jadi menurut Anda ini akan P19 lagi berkasnya sekarang ini? Nanti bolak-balik. Karena apa? Karena kalau lihat BAP-nya, nggak mungkin tadi tanggal-tanggal diceritakan Pak Rifai itu, waktu itu kita bantah semuanya. Karena pada tanggal itu misalnya 22 Januari, 26 Maret, itu kami malah belum masuk ke dalam perkara ini. Kok tiba-tiba itu ada di dalam BAP semuanya. Jadi itu konyol lah gitu. Katanya delik aduan tapi dicampur dengan delik umum. Pasal 32-35 di Undang-Undang ITE itu bukan aduan. Itu delik umum itu. Kok tiba-tiba juga masuk. Jadi kan harusnya nggak bisa di RJ gitu aja. Respon tuh kena 32 dan 35. Saya ke Pak Jahmada dulu. Saya ke Pak Jahmada yang sudah menunggu dari tadi. Pak Jahmada, terkait LP dulu sebelum kita membahas lebih ke kasus klien Anda begitu. Menurut Anda, kalau tadi Pak Rifai mengatakan LP meskipun 3 tersangka diantaranya sudah di SP3, masih berlaku atau tidak? Kalau menurut pemahaman Anda? Oh, pertanyaannya kurang jelas, Mbak. Sorry, agak ini. LP, laporan polisi yang berisi 12 nama, 3 diantaranya saat ini sudah di SP3. Menurut Anda, LP itu masih berlaku atau tidak? Oh ya, oke. Tadi jawaban saya, pertama selamat malam dulu ya, Bung Aziz, Mas Roy, dan rekan Rifai. Oke, tadi jawabannya sebenarnya sama dengan rekan Rifai, bahwa tidak serta-merta laporan itu mungkin dicabut. Karena itu laporan kebersamaan. Yang jelas begini jawabannya, bahwa surat yang diterima oleh klien Kurisman itu ada 2 bentuknya. Satu pemberitahuan penghentian penyidikan. Satu lagi pemberitahuan pencabutan penetapan tersangka. Ya, jadi ada 2. Jadi penetapan tersangka dan penghentian penyidikannya itu yang dikantongi atau katakanlah yang diterima oleh Rismon. Nah dari situ memang kita kemarin waktu menerima tidak serta-merta, kita happy, euforia, kalau sekarang glorifikasi apa itu, nggak begitu. Ya kita bertanya juga sesuai dengan itu agar nanti tidak terjadi suatu hal yang dipertanyakan atau justru
tidak aturan gitu. Baik, artinya LP tidak gugur ya, LP masih berlaku. Tadi ke Pak Rifai Anda menyebut rekan. Ke Mas Roy udah bukan rekan lagi sekarang. Itu nama rekan biasa. profesi. Oh enggak, saya kalau sama Mas Roy kan juga pernah berrekan. Sama Pak Jagir saya baik-baik saja, nggak ada masalah kita. Iya, betul Mbak. Sampai tadi aku panggil kan Mas Roy. Iya. Bukan rekan. Kalau Mas Roy kan rekan, kan klien dulu kan. Bukan kuasa hukum. Oke. Baik. Bung Ajis ada yang mau ditambahkan? Enggak, tadi saya mau tambahkan aja yang dijelaskan sama Mas Roy tadi, bahwa kalau dalam KUHP baru itu P19 itu harusnya sekali aja. Jadi itu harus di highlight, makanya ini menjadi acuan kita seperti dijelaskan sama Bang Rifai tadi, bahwa setelah berlakunya KUHP baru, maka semua proses itu akan mengikuti menyesuaikan dengan penerapan KUHP yang baru tadi itu. Makanya mestinya perkara ini harus sudah ditentukan sikapnya gitu kan. Kalau ini harus apakah bisa P21 atau enggak ya karena P19 tadi itu. Ya. Gitu Mbak. Itu menarik. Nah, jadi benar. Jadi artinya gini. Betul sekali, sama betul ya Pak Jamada tadi juga mengatakan kan juga menerima surat pencabutan penersangkaan tadi. Itu kami terima dalam nomor yang sama dulu, surat penersangkaan. Kok bisa sekarang dicabut satu persatu itu kan aneh. Makanya kalau tadi Pak Aziz mengatakan bahwa dalam KUHP yang baru itu adalah P19 hanya sekali, dan itu ada aturannya di situ. Daluarsanya kapan dan kemudian nggak bisa diteruskan. Makanya kalau tetap ada statement kalau ini masih menggunakan KUHP lama, nyatanya kami sudah terima surat juga bahwa ada beberapa pasal itu. Per kapan itu Mas? Itu belum lama, kira-kira 2 minggu yang lalu. Ya kami terima surat dan itu Mas Refli juga sudah langsung mempublish di podcastnya bahwa saya dan Dr. Tifa terima ada pasal-pasal yang tadinya 310, 311 diubah jadi 433, 434 misalnya kayak gitu. Itu artinya kan sudah pakai KUHP yang baru. Dan artinya sudah ada penyesuaian ya? Ada penyesuaian. Makanya sekarang gini, kenapa Kejaksaan kemarin menyatakan sampai dengan saat kami datang hari Selasa itu belum menerima sama sekali. Ini kan yang lucu. Dari Polda katanya sudah dilimpahkan dan kata pelimpahan itu sudah lama, ya sudah seminggu yang lalu. Nyatanya Selasa itu belum ada. Tapi saya tidak heran karena kalau kita baca berita acara pemeriksaannya akan sulit sekali ini untuk mencapai P21 kalau jujur dan benar ya. Karena apa? Dibongkar lagi. Waktu itu dibongkar ketika keluar Egy Damai Lubis. Tapi lucunya ketika Egy dan Damai Lubis waktu itu sudah di SP3 katanya. Kan ada petunjuk dari Kejaksaan untuk memeriksa lagi, bahkan Pak Jokowi diperiksa lagi di Solo waktu itu. Loh ini kan lagi berarti. Bahkan nama-nama orang yang tadinya sudah tidak masuk tersangka, terlapor, disebut lagi dalam surat yang baru. Jadi kan artinya ini kok malah diputar-putar lagi. Makanya demi kebersamaan, Refli kemarin juga, Mas Refli kan juga mengatakan kan, kuasa hukum yang kami yang satunya di tim AK juga mengatakan, dengan adanya ini sudah kegaduhan yang mengembang sampai akhirnya sampai tokoh sekaliber Pak JK juga udah turun. Tadi kan udah gaduh di mana-mana sampai ke soal penistaan agama dikait-kaitkan juga gitu. Memang ya ini harus ada sikap dari pemerintah negara. Kita punya negara atau enggak? Kalau kita punya negara yang tegas ya udah kasus ini silahkan kemudian misalkan ini udah melebar kemana-mana. Tapi saya percaya atau saya setuju kalau kemudian soal ijazah palsunya itu, ayo kejar lagi dengan adanya laporan nanti mungkin baru di Barreskrim. Barusan kemarin juga sudah ada forum pernawiran TNI yang juga membuat CLS lagi. Kemudian juga CLS yang di Solo dibanding. Kemudian nanti ada laporan khusus tuh Pak Jokowi lagi. Silahkan karena ijazah palsunya tetap tidak akan jadi asli. Gitu loh. Gitu. Ketika kemudian ada yang RJ dan sebagainya. Gitu. Terkait dengan, saya ke Pak Jamada. Terkait dengan ekses yang saat ini sudah melebar kemana-mana. Pak Jamada, apa skenario hukum yang saat ini tengah disiapkan untuk klien Anda? Saya kira udah selesai ya, kalau klien saya udah selesai. Jangan lupa loh ya, jangan lupa waktu pengumuman resmi dari Direskrim tanggal 17 April kemarin, jelas dikatakan dari ulang-ulang itu, untuk RHS, artinya RHS itu klien saya Rismon ya, itu telah diselesaikan penghentian penyidikannya dan penghentian tersangka sudah selesai. Dan, untuk tersangka lainnya prosesnya berjalan terus. Nah itu jelas itu. Jadi kita jangan pungkiri itu, bahkan itu kan terbit 14 April tuh SP3-nya Rismon, tapi kami mau kompres, tahu direktur kan masih sibuk sekali, makanya tanggal 17 itulah kemarin di-announce, diumumkan secara kompres secara umum. Jelas bahwa saudara Rismon telah dihentikan penyidikannya dan dicabut tersangkanya
Dan tapi yang tersangka lainnya itu masih tetap diproses sesuai dengan aturan. Itu haknya respon dan juga mereka mengaku siap. Mereka mengaku siap. Tapi apakah klien Anda, apakah Bang Rismon juga siap untuk dijadikan saksi mahkota begitu? Ataupun ahli nanti untuk di persidangan Mas Roy dan Dr. Tifa? Mbak Anas gini, kalau menjawab ini hati-hati ya, karena ada rekanku Rifai, jadi aku bisa sebenarnya tampil begini pun belum lah, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Jadi untuk saksi mahkota kita harus cermati ya. Arti saksi mahkota itu adalah arti yang posisinya. Sebentar Mas Roy. Mas Roy yang jelaskan atau saya nih? Ya, silakan. Enggak, soalnya tangan lagi begini. Tiba-tiba gitu. Lama lihat berliannya. Gini tuh tanda heart, from the heart. Iya, hati. Silakan. Kalau heart begini kan? Iya. Salah saya. Oke. Jadi kalau untuk tadi mempersingkat waktu ya, jadi kita jangan molor-molor waktu ini, semua singkat semua. Kalau untuk saksi mahkota, kita harus tahu dulu apa artinya saksi mahkota. Yes. Itu saksi mahkota dalam posisi yang sama, umpamanya terdakwa, tersangka, dan sebagainya. Posisinya. Nah, salah satu diambil atau mengusulkan diri menjadi saksi mahkota, menjadi lawan yang dua itu. Itu yang disebut saksi mahkota. Hampir sama dengan justice kolaborator. Oke, artinya klien Anda siap ya Pak? Oh enggak, justru enggak. Dengar dulu. Jadi jangan salah pengumuman nih. Sekarang banyak salah pengumuman. Respon hasil kemarin bahwa menandatangani berita acara untuk saksi dalam persidangan. Iya. Cuman kemarin yang menjelaskan kurang tahu karena tanpa izin saya menjelaskan. Tapi kalau suatu saat diangkat jadi mahkota itu tentu kalau penyidik setuju atau kejaksaan setuju, monggo gitu loh. Seorang, gitu ya, Mbak. Ya, terima kasih pencerahannya Pak Djahmada. Artinya gini, Mas Roy, saksi yang tahu betul dapur Anda, saksi yang tahu betul. Bukan saksi, penjelasan saya bantu ya, nggak apa-apa. Pak Jagir tadi mengatakan bahwa dari timnya ada yang menjelaskan tapi salah. Saksi mahkota itu sama-sama statusnya tersangka. Jadi kalau yang tersangka ada yang mau melawan kami, itu namanya saksi mahkota. Respon kan mendatangi jadi saksi. Tapi yang menarik kemarin pernyataan di salah satu TV yang lain ya, saya dengar pernyataan Pak Rifai. Oh, kesaksian respon udah gak diperlukan lagi gitu ya. Bagus itu. Ya memang. Kenapa Karena integritasnya udah benar-benar jatuh lah. Apalagi nih barusan. Ini baru. Secara administratif. Artinya secara administratif. Lagi. Jadi gini, buat kami tidak memberi nilai juga. Ya, nggak ada nilainya. Waktu kami bikin persangkaan, kami sudah meminta ahli-ahli kan. Jadi bahkan ada ahli-ahli terkemuka gitu ya. Nah, inilah justru ahli-ahli yang menjadi pegangan dan objektif. Tidak pernah masuk dalam sengketa, mereka dari universitas ternama, objektif, nggak pernah tahu juga dengan sengketa, dan tidak pernah mau juga ke media. Karena mereka bersaksi untuk kepentingan peradilan, bukan untuk di media. Ya, nanti pada saatnya di sidang akan didengar. Nah, kalau kami persiapkan ini, bahwa nanti Pak Rismon juga memberikan kesaksian, ya itu tidak ada kaitannya mungkin dengan keahlian, tapi lebih kepada ya kalau saya jadi penyidik, saya mungkin akan cari soal mens reanya misalnya. Tapi sebagai sudah ada diskusi bahwa udah deh nggak usah diangkat, tapi tetap diangkat. Nah, itu kan mungkin ada niatan maksud lebih kurang gitu ya. Jadi fakta. Satu lagi bukan yang keahliannya lagi gitu. Satu lagi yang paling penting kualitas itu aja kali yang Banas ya. Satu lagi yang paling penting untuk menilai kualitas kesaksiannya kualitas dia. Itu. Jadi penyidik mau kembalikan waktu saya tanya perlu didengar nggak? Wah, itu terserah penyidik, terserah jaksa, bukan saya gitu kan. Tapi kalau saya dari pelapor yang penting adalah ahli-ahli. Kalau saya ya. Oke, saya lempar dulu ke saya lempar dulu ke Pak Djahmada. Ini agak pedes juga sih sebagai kuasa hukum. Kalau saya kuasa hukum Bang Rismon, kemudian klien saya dibilang bahwa pernyataannya nggak penting lagi. Ini artinya tugas Anda juga sudah selesai, Pak Djahmada. Oh bukan, tadi maksud rekan Rifai, kami kan ada komunikasi, sekarang pun komunikasi kami melalui WA. Artinya gini loh, kami tidak terlalu mengumbar hal-hal yang next di persidangan. Kita tunggu dulu penyelesaian dari Polda ini, kejaksaan gitu kan, masih ada tahap 2 nanti, kalau itu baru dirancang gimana saksi yang jelas. Rismon ini bersedia jadi saksi BAP kemarin sudah ditandatangani di depan saya. Baik saksi ataupun ahli ya. Saksi fakta kah? Bisa ahli. Saksi fakta kah atau ahli kah? Itu kita serahkan ke penyidik. Kalau kami kan terserah penegak hukum aja gitu loh. Ahli masih bisa dong. Ahli tapi ini penting banget. Kemarin di salah satu tayangan TV ya, ini dia menampilkan gambar ini. Dan ini viral sekarang dengan adanya analisis dari Topi Merah
dan saya pertajam lagi. Apa ini? Dia menampilkan yang namanya watermark. Oke. Tapi lucunya, kalau kita zoom di watermark ini, ya ini palsu. Karena nama di sini ada tertulis universitas, bukan Universitas Gadjah Mada, tapi Universitas Gadjah Adam. Nggak mungkin kualitas UGM salah. Ini Gadjah Adam. Ini terburu-buru. Kalau mau menampilkan jangan kayak gini. Ini kualitas apa gitu loh. Jadi ini lagi viral sekarang analisis topi merah, dan saya tambahkan tadi bahwa dia menambahkan watermark. Saya sangat yakin Universitas Gadjah Mada yang saya cintai tidak mungkin salah seperti ini. Dengan adanya Gadjah Adam ini. Tapi ini apakah kan jelas mungkin tempo. Bang Rismon sengaja menampilkan sesuatu Ini yang salah? Makanya tulisannya? itu petunjuk Allah, petunjuk Tuhan. Dia mungkin maunya enggak, tapi namanya orang salah, ngetik bisa salah. Ini udah tayang loh di salah satu TV nasional, dan kemudian sudah kita analisis juga. Nah kalau ini yang terjadi, aduh fatal lah. Ini sudah benar-benar sekonyol itu tulisan beda. Makanya Itu mirroring kali, mirroring. Enggak, sama sih. Ini saya dapat filenya dari TV yang bersangkutan. Jadi clear banget, dan ini dikirimkan oleh Rismon. Mungkin salah kirim Pak Jamada. Mungkinkah ini salah kirim? Lagi di sini. Enggak mungkin salah kirim. Pak Jamada, Pak Jamada, mungkinkah ini file yang salah kirim? Rismon, kenapa dia Karena bisa salah? ini sangat teledor sekali kalau misalnya hanya ada tipe dalam ijazah, itu kan sangat teledor sekali. Apakah mungkin ini salah kirim, Pak Jamada? Terlalu ribut tadi, berantem, jadi kurang dengar saya diulang. Ya udah, tanyakan ribut aja dulu, ke Mas Rismon. Dia salah nggak ngirim filenya? Karena file ini langsung saya terima juga dari Rismon ke yang bersangkutan, TV itu kirim ke saya untuk dianalisis karena ribut. Karena ribut di Ya, sosial ini, media. Mas Roy, Oke, aku jawab singkat saja Pak Jamada, silakan. singkat saja. Kadang-kadang Mas Roy bisa juga Universitas Gadjah Mada nama saya muncul di situ. Nggak mungkin Pak. Kalau ini nggak mungkin lah. 11.000 triliun persen kalau itu ya. Artinya, 99,9% nggak mungkin salah UGM. Yang disampaikan oleh Rismon kemarin di salah satu TV lah ya. Ya ini. Itulah data. Itulah data atau dokumen yang dia miliki. Lah udah. Jadi ini benar dari Bang Rismon ya. Jadi ini benar file yang dikirim oleh Bang Rismon. Kita nggak tahu yang dipegang Mas Roy itu, kita nggak tahu. Yang Oke, jelas, yang ini dikirim dari TV yang kiriman dari itu Rismon. dipegang Rismon. Ya. Ini sekarang persoalan kita selalu kan, begitu ada sesuatu aslinya berbeda. Udah kalau ini sama aslinya ada. Udah lain waktu kita Ya. diskusikan deh. Tapi yang jelas salah. Ya, Mana ada saya Universitas Gadjah Mada jadi Universitas Gadjah. Saya tidak iakan itu yang dikirim Rismon ya. Saya mau kasih tahu sekali lagi. Saya tidak iakan itu dikirim Rismon. Terserah, biar masyarakat yang menilai Pak Jamada. Kayaknya Bang Jagir ini yang mirroring, Bang Jagir tenang aja. Iya, bisa jadi ini mirroring. Enggak, ini bisa pasti jadi. salah. Makanya ahli Mbak, aku kok salah lagi. menanggapi topik nih ya. Boleh. Apakah perkara bisa dihentikan kan gitu kan? Iya. Jadi gini, sebenarnya kalau kita ikuti yang dimohonkan teman-teman ini kan pengen berhenti tanpa RG, tanpa apapun kan begitu. Tapi tetap ada pembuktian Pertanyaan ijazah. kembali lagi, mari kita lihat kuhapnya. Tadi kan disebut bisa karena tidak terbukti, bukan tindak pidana atau demi hukum. Demi hukum macam-macam, abolisi, amnesti dan segala macamnya. Termasuk RG demi hukum, gitu ya. Termasuk daluarsa. Daluarsa, ya. Termasuk satu lagi meninggal. Makanya kalau saya ilustrasi ada tersangka 4, satu berhenti semua berhenti. Lah kalau satu meninggal, jadi 3-3-nya ikut menikmati berhenti gara-gara yang satu meninggal. Itu naturjik gitu ya. Nah, tapi kembali ke yang tadi adalah begini. Kalau demi hukum lalu apa? Ini kan juga menjadi tidak jelas. Ya, saya coba diikuti sebenarnya mempersoalkan soal lewatnya 14 hari polisi memenuhi petunjuk. Sebenarnya itu yang diangkat. Tadi Bang Roy ulang untuk clear. Nah kembali lagi ini sebenarnya isu lama, Mbak. Jadi memang di KUHP itu ada sebuah timeline. Penyidik kalau Anda dapat petunjuk dari jaksa, Anda harus kembalikan dalam waktu 14 hari. That's it. Nggak ada. Kalau tidak 14 hari, maka gugur. Cacat demi hukum. Ya, itu nggak ada. Itu lebih ke timeline. Kalau gitu, Pak Rifai. Nah, tapi itu faktanya. Jadi di KUHP juga ada satu rambu yang bersifat timeline, ada yang rambu yang bersifat bersanksi. Ya, contohnya dakwaan itu wajib mencantumkan identitas. Tidak terjadi, batal demi hukum. Yang bilang apa? Ayat 2-nya. Jelas. Nah ini memang ada aturan yang bersifat timeline, tapi tidak ada sanksi kedua. Nah makanya kita ini lihat sudah menjadi praktek selama ini, Mbak. Nah, nggak bisa dong. Dan tidak mungkin juga hanya gara-gara terlambat 14 hari seorang koruptor lolos, seorang pembunuh lolos. Kalau mau bicara formalitas seperti itu ya, maka selama ini ketentuan itu mohon maaf tidak begitu berjalan. Ya, kembali lagi. Sekalipun di KUHP yang baru ini sekarang dimunculkan lagi, itu juga sebenarnya titiknya bukan soal 14 harinya. Titiknya adalah kalau bulat-bulat tidak berhenti, maka pilihannya harus dibawa dalam gelar. Ya, gelar perkara khusus. Pilihannya di gelar itu adalah satu, gelar pun tidak berhenti. Ya. Bisa dihentikan, bisa dilimpahkan ke jaksa. Jaksa bisa dua pilihan. Dihentikan penuntutan atau jaksa tetap melanjutkan dengan barang bukti seadanya. Kenapa? Enggak juga, Pak.
Karena tidak setiap putusan itu harus pasti dihukum. Masih ada possibility orang itu bebas atau lepas. Jadi biasa saja dengan bukti yang kurang, bisa bebas dan lepas. Jadi kalau harus ini harus sempurna, berarti dari awal kita harus berpikir orang itu harus tervonis. Inilah sebenarnya logika-logika yang perlu dipahami ya, bahwa betul ada masa proses pemeriksaan berkas, check and balances, tapi juga tidak sekaku itu. Jadi kalau singkatnya, apa yang dimohonkan teman-teman terkait penghentian ini, mungkin lebih hukum soal 14 hari buat saya bukan strong argument ya, bahkan boleh tanya hampir seluruh polisi se-Indonesia di Polsek, di Polres, ketentuan itu lebih kepada sifatnya timeline dan tidak ada. Kalau saya mungkin bisa tambah ya, Mbak Nas ya, soal yang 14 hari ini. Kalau saya ya, sebaiknya penyidik Polda Metro Jaya P21 aja. Kalau saya. P21 aja. P21 dalam artian begini. Dengan P21 kan itu kan kejaksaan, nggak bisa di polisi. Maksudnya P21 tahap 2. Tahap 2 dari penyidik Polda Metro Jaya. Nanti biar kewenangan menentukan bahwa layak dan tidaknya di P21 di pengadilan, di situ diperiksa kembali itu daripada daripada ini menggantung Mas Roy dan kawan-kawan yang tadinya itu sudah melewati yang 14 hari tadi itu. Supaya ada kepastian hukum. Jadi hukum itu kan kenapa ada aturan KUHAP itu untuk mengatur timeline tadi. Karena yang pertama itu kan soal hak tersangka. Harus ada kepastian kapan nih untuk dibuktikan nih. Supaya tidak ada keraguan di sana itu ya tahap 2 aja. Nanti di kejaksaan lah yang meriksa kembali dan akan menentukan sikap apakah berkas ini layak dilanjutkan atau di SP3 kan dikejaksaan. Kalau sekarang saya sebenarnya lebih ingin tahu responsnya Pak JK terhadap kasus ini. Jika dihentikan tidak melalui RJ, apa respon beliau? Pak JK nggak dalam kapasitas menilai itu ya, karena kan itu dua hal. Dan beliau Pak JK nggak pernah tertarik. Nama Pak JK sudah diseret-seret dalam kasus ini. Dan setelah mendengar bahwa Bang Refli ada mengajukan atau mewacanakan bahwa ini bisa diselesaikan tanpa RJ, menurut Pak JK atau respons Pak JK seperti Pak JK apa? juga mungkin nggak tahu itu, karena beliau nggak mengikuti yang perkara yang Mas Roy dan kawan-kawan ini. Awalnya nggak. Karena lagi-lagi beliau itu lagi sibuk mengunjungi beberapa tempat untuk membahas konflik di Thailand, perbatasan itu. Ada permasalahan yang lebih besar. Yang lebih besar, sehingga beliau bukan tidak mau update, memang tidak mau tahu soal ini gitu. Tapi sejak awal memang Pak JK tidak mau bertemu dengan Bang Rismon. Memang sejak awal kan di chatting ada orang yang sengaja meminta lewat Mas Yadi Asprinya dan beliau minta kan nggak perlu karena memang itu bukan interest beliau untuk mengetahui. Ini loh WA-nya. Nah, itu namanya Yadi. Jadi memang sejak awal sebelum ada WA ini pun Pak JK sebenarnya sudah ini bukan isu yang harus Pak JK tahu. Bukan. Masalahnya Pak JK dibawa-bawa dalam pusaran kasus ini. Dan lebih konyolnya lagi, Mbak Nasiti, ketika kemarin di TV itu ditanyakan siapa yang buat, namanya Arif, respon dengan menaknya, saya bertanggung jawab saya. Kan nggak mungkin WA ini muncul tanpa persetujuan Rismon gitu loh. Bisa jadi. Nggak mungkin. Ngaku-ngaku. Nggak. Kalau itu enggak lah. Itu sifatnya udah nampak lah kayak gitu tuh. Ya, jadi dari chatting itu menegaskan bahwa yang Pak JK kan tidak merespon ini. Itu mengkonfirmasi bahwa Pak JK memang tidak tahu menau dan tidak mau terlibat dalam persoalan ini. Itu clear, betul. Pak Jamada, kalau tadi Anda bilang bahwa tidak ada lagi skenario hukum karena persoalan hukum klien Anda sudah selesai begitu. Sudah clear. Oke. Apa langkah berikutnya? Apakah Bang Rismon juga akan membuat buku tandingan sebagai riset atau pembalikan bukti begitu? Yang tadinya bilang 1.000 triliun yakin bahwa ijazah Pak Jokowi palsu dan sekarang ia yakin bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Pak Anas ya, itu kan jelas dari yang saya sebut selalu itu tugas moralnya itu sesudah kita dari Solo dan Pak Wapres. Itu jelas, dua buku itu dia akan correction, retraction, atau ertutum. Bentuknya, gitu bentuk koreksinya seperti apa Pak Jamada? Apakah bentuk penelitian baru dan dibukukan atau seperti apa? Berdasarkan bukti yang tadi malam dijelaskan digital forensik ada, ya aku nggak tahu secara teknisnya, cuma dia sekarang fokus untuk itu, fokus banget untuk itu. Dan itu adalah tugas dari katakanlah tidak secara langsung sebenarnya dengan restoratif justice yang kita ajukan ke Pak Jokowi dan Pak Mas Gibran. Tapi itu tanggung jawab dia mengatakan aku akan, ya bahasa kasarnya aku akan balikan buku ini, dibalikan artinya
faktanya dikembalikan ke semula yang itu. Oke. Kalau buku yang pertama Jokowi's White Paper nggak bisa karena ada 3 penulis di situ, Pak Jamada. Yang kedua pun juga nggak bisa. Yang kedua pun juga nggak bisa. Bisa. Saya udah cari ilmunya, udah bisa. Jangan bilang nggak bisa. Oke. Baca, Bu. Mas Roy pergi ke LIPI, ke BRIN. Ya. What should you do nanti diajarin di sana ya. Enggak mungkin peneliti itu salah sampai di atas 180%. Itu adalah hal yang logis dan yang logik dan universal dan tidak logis, Pak. Kesalahan dunia. eratum itu hanya 8% sampai dengan 3% sampai 8%. Kalau udah di atas itu berarti error. Apalagi nih ini dengan statementnya. Ini statementnya respon dari dulu. Like father, like son. Gibran cuma lulusan SMP. Joko Widodo cuma sarjana muda. Apa hubungannya ini sama kasusnya sekarang? Ini kan masa lalu. Loh, masa lalu seseorang yang tiba-tiba bisa berubah 180 derajat. Itu aneh banget. Nggak ada orang bisa berubah seperti itu. Ya, berubah di rotasi pikiran. Apa yang ingin Anda sampaikan, Mas Roy? Ya, yang saya sampaikan ya ini berarti memang ada sesuatu yang sangat besar yang kemudian dialami oleh Rismon, yang kemudian dia harus terpaksa membuat ini mengkorek. Dan itu biarkan masyarakat yang menilai bagaimana integritas seseorang yang sudah mengubah sedemikian rupa statement awalnya 180 derajat dan tiba-tiba dia mau dijadikan ahli atau saksi. Diketawain orang gitu loh. Saksi tetap bisa dong. Iya, Saksi tetap bisa. Apalagi dengan penulisan Universitas Gadjah Mada dari Universitas Gadjah Adam kayak gini. Ini udah fatal, sefatal-fatalnya. Saya ke Pak Jamada lagi terkait SP3 klien Anda, Pak, yang akan dipersoalkan oleh Bang Refli Harun, kuasa hukum Mas Roy. Apa strategi atau langkah hukum yang akan disiapkan? Refli Harun apa protesnya? Yang di acara TV itu? SP3. Apa protesnya? SP3 yang diberikan untuk Rismon itu tidak sah karena tidak sesuai dengan KUHA baru. Oke, saya nangkap pertanyaannya. Sebelum keluar juga ada yang menjat, tidak bakal keluar, tidak bakal jadi. Begitu udah keluar, cacat hukum, cacat kaki, cacat tangan, cacat semua. Nyatanya, saya mau sampaikan, keluar tuh SP3. Apa kata mereka sekarang? Jangan omong-omong doang. Lakukan upaya hukum kalau jago. Artinya Anda sendiri tidak menduga SP3 itu akan dikabulkan ya Pak? Akan keluar ya? Ya, pribadi lah. Khususnya yang ono-ono. Kalau saya dengan Mas Rifai ya nggak apa-apa. Secara hukum menang tapi secara moral jatuh itu udah habis. Kalau kami berdua karena udah sepakat di RG, kami mendorong. Ya, jadi kembali tadi Bang Anas begitu. Jadi ternyata keluar, ya udah milik dia. Jadi saya bukannya menyerahkan ini total ke Polda atau di Reskrim enggak. Ini adalah tugas konsep dari sesuai dengan saya ulangi lagi tadi kurang jelas. Saya ulangi lagi. Pidato atau kongres dari DIR bahwa SP3 Rismon ini dipakai dengan KUHP lama dan Perkap 8 2021. Titik. Ya udah nggak apa-apa. Oke. Menang secara hukum belum tentu menang secara moral di masyarakat. Tapi Anda mau mempersoalkan itu? Ya, Anda kan melaporkan ini kuasa hukum saya sedang mempertimbangkan itu plus dan minus. Tapi sedang yang jelas tidak bisa menang secara hukum atau menang di masyarakat. Lihat moral dia, citra dia di masyarakat. Habis komen aja nggak berani buka. Sekarang baca mau nanggapi sedikit. Jadi ya udahlah, biar aja masyarakat. Oke, saya yang mau saya tanyakan ke Pak Rifai justru ini Pak. Santer terdengar dari tim Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi seolah-olah menutup pintu maaf untuk Mas Roy dan Dr. Tifa. Nggak perlu, kita juga nggak perlu. Meskipun mereka mengatakan tidak mau minta maaf, tidak mau menempuh jalur RJ, tapi semakin santer bahwa Pak Jokowi udah nggak ada maaf lagi yang dibagi-bagi. Sementara pintu maaf untuk Rismon sendiri sebenarnya tim termasuk Pak Rifai juga kita membacanya seperti kurang ikhlas untuk memberikan maaf. Cuma kembali lagi, saya bukan jaga kurang ikhlas ya, karena ini saya buka sedikit di internal. Waktu itu kami sudah sepakat bahwa ini stop soal RJ. Kenapa? Kembali lagi, kan saya punya tugas untuk mempercepat perkara ini naik. Berkas biar rapi. Udah sepakat nih, ya, maka tidak lagi close waktu itu. Ini nyatanya. Tahu-tahu begitu berserang, ada permintaan dari ajudan Pak Jokowi agar akan ada pertemuan dengan kedatangannya Rismon agar minta untuk dihentikan kembali. Akhirnya kan ini kan ya kembali lagi berkas dibongkar lagi. Itu persoalan kami ya secara profesional ya. Artinya tapi kita sudah sepakat tidak lagi RJ, tahu-tahu beliau ini dengan mendadak meminta kami untuk membongkar lagi. Memang di satu sisi kami sebagai advokat tidak boleh menolak permintaan klien. Karena kita berdialog untuk hal sama. Tapi jujur aja secara profesional kami menjadi merepotkan. Ya, tapi kembali lagi karena niat baik ya kita Nah, setelah itu memang kembali lagi saya tidak pernah mau apakah dibuka atau tidak dibuka, kembali lagi itu keputusan pribadi beliau. Ya,
Jangan saya bilang bisa ternyata enggak ternyata bisa. Kan kembali lagi sebelum bilang ini titik akhir, ternyata dibuka lagi. Ya. Tapi saya menyadari bahwa itu kan persoalan pribadi seseorang. Orang bernamanya kok kita repot, kok kita sulit, kan nggak mungkin juga gitu. Artinya ya sudah, kita lanjutkan itu sekalipun kemarin kita sudah sampaikan ini sudah akan mau dikirim. Jadi berkas ini kan baru, jadi ini kemarin menarik nih ya. Kami tahunya mau dikirim karena janji penyidik plus statement di reskrim di televisi kan. Ya. Tahu-tahu masa ngaji segala macam ke sana berkas belum nyampe. Tapi setelah itu pun, setelah itu pun saya akan datang ke Polda dan saya komplain. Apalagi sudah disampaikan sebelum ke publik. Jadi gimana harus jelas. Nah, memang berkasnya sekarang tinggal segera dikirim. Berarti belum dikirim. Sampai ke sana, setelah itu ya kita tunggu. Oke. Apakah ini bisa P21? Tapi seminggu lalu. Termasuk kalau feeling ya. Kalau tadi bilang Andi Aswan salah, feeling. Saya berkasnya feeling yang benar nih, Mbak. bukan prediksi ya, feeling. Gugatan MK saya bilang tumbang, beras, betul. Gugatan JSR saya bilang tumbang, betul. Bukan tumbang. Masih mau Satu lagi. Sampai ke ujungnya silakan, nggak apa-apa. Oh, iya. Karena itu buat kami adalah, ini bicara diskusi ya, karena memang kita pernah diskusi tentang, karena buat kami itu memang di literatur manapun tidak bisa gugatan JSR seperti itu. Ya. Bahkan itu yang mengajukan MK itu Bang Refli loh ahlinya. Tapi karena syarat konstruksinya tidak bertentangan dengan pasal 28, maka saya bilang ini sulit. Ternyata betul. Nah, saya mau jawab untuk yang ketiga ini, feeling saya P21. Namanya pemenang tuh juara di dalam waktu dekat. Paling tidak akhirnya kita mulai betul-betul lihat di sidang, mendengar semua keterangan ahli secara objektif, betul-betul. Nah, ahli-ahli yang saya ceritakan bisa kita dengar juga. Jadi dan sebenarnya itu yang ditunggu-tunggu oleh Mas Roy. Satu lagi dilanjutkan setelah jeda. Kita break terlebih dahulu, pemirsa. Kami kembali usai jeda. Tapi menarik. Kenapa? Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime Dialog. Sebelum jeda tadi Pak Rifai Anda sedang menyampaikan bahwa feeling Anda bahwa berkas yang saat ini sedang ada di penyidik Polda akan P21. Ya sebenarnya tidak hanya feeling, berdasarkan kajian hukum ya dan pengalaman saya dan sebagai litigator. Bagaimana saya 30 tahun praktek, Mbak, ya. Awet muda ya. Saya melihat bahwa kayaknya ini udah saatnya P21 gitu ya. Oke. Feeling kan boleh dalam segera ya, dalam waktu yang segera ya. Dari pihak kejaksaan sudah dipenuhi ya. Tapi kembali lagi kan memang namanya petunjuk itu kan ada yang bisa dipenuhi, ada yang tidak, itu wajar-wajar. Tapi petunjuk inti yang penting sudah dipenuhi, dan kembali lagi adalah kita kan tidak membuat satu produk yang sempurna. Ya. Biarlah nanti di sidang banyak pilihan putusannya kan, bisa terbukti, tidak terbukti, onslah. Tapi biarlah ini ada kepastian, karena ini semua juga kalau begini terus mau sampai kapan ya. Nah terus kedua mungkin saya ngomongin tadi terkait Pak Yusuf Kala ya. Pertama dengan segala hormat, beliau ini negarawan, kami menghargai dan kami juga tahu selama ini juga tidak ada kaitan, cuma mau sempat terusik 2 kali waktu siapa bukan yang DPO itu. Ferdinand. Sylvester. Nah, kan itu yang buat LP-nya kan Pak JK itu. Jadi di kasus ini beliau udah 2 kali ketarik sama kami soal itu. Udah tenang lagi, sekarang ketarik lagi ini. Dengan ada satu video tapi lepas dari itu kami menghargai ya bahwa, dan betul kita harus segera klarifikasi, gunakan upaya hukum. Nah, ini juga kan menjadi menariknya begini. Pak JK sendiri kan pada saat tersentuh dia gunakan upaya hukum. Bahkan pada saat di kasus Matutina, termasuk juga yang sekarang ini. Nah, sementara di sisi lain kan Pak Jokowi juga selama ini boleh dibilang justru lebih bersabar loh. Bertahun-tahun ya diapakan, diam saja, digugat berkali-kali. Ini udah mau ke 7 ke 8 ya gugatan, kalau betul September belum mau digugat lagi, ini mau ke 8. LP 2 kali ya, Barreskrim sama di Polda yang Jogja belum selesai. Tapi kan juga serangan balik dari Pak Jokowi ada Pak Jokowi tidak pernah bikin LP loh. Baru sekali bikin LP yang sekarang ini. Jadi kembali lagi, tapi seolah-olah kan waktu itu Pak JK dengan segala hormatnya udah cukup tunjukin saja. Nyatanya beliau kan 2 kali LP juga. Jokowi kan nggak bikin LP, tangan-tangan yang bikin LP itu loh. Di sisi lain adalah pada saat tunjukkan memang mohon izin kita agak beda pendapat. Anda berulang kali bilang itu Pak Rifai. Anda berulang kali bahwa menunjukkan ijazah saja tidak cukup. Kami sudah tunjukkan nggak selesai. Mata terbatas melihat ini gitu ya. Jadi ya, itu kan bukan cara yang benar gitu. Kembali lagi, mohon maaf deh. Kalau begitu kan kemarin juga Pak JK kan dituduh soal memberikan anggaran. Anda punya saran khusus buat Pak JK? Apakah maksud saya ditunjukkan rekening aja cukup ke publik bahwa itu tidak terjadi pengiriman dana? Kan nggak begitu. Akhirnya menempuh upaya hukum, dan akhirnya kami juga menempuh upaya hukum. Artinya maksudnya gini,
Padahal kita sama-sama hargai setiap hak warga negara untuk melakukan upaya hukum tanpa saling seolah-olah menyalahkan sesuatu yang tidak taktis. Ya, dengan segala hormat kami ya, artinya biar maksud saya juga ini kita tenang, tidak masuk dengan satu polemik-polemik yang tidak perlu. Singkat saja Pak, singkat saja Pak Rifai, emang apa saran Anda untuk Pak JK? Sebaliknya, ya? Saran Anda untuk Pak JK apa? Ya kalau saran saya adalah kami hormati upaya hukum yang beliau lakukan. Hormati juga yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ya sudah kita sama-sama support. Biarkan ini berjalan secara objektif, secara hati-hati tanpa perlu saling dikomentari. That's it mungkin biar semuanya kan dulu juga satu kabinet lah. Saya tahu kok Pak Jokowi sangat respect dengan Pak JK. Saya ke Bung Aziz. Jika penghentian perkara ini terjadi karena alasan teknis prosedural begitu ya, atau yang disebut Bang Refli tidak perlu minta maaf atau tidak perlu melalui RJ, Pak JK dikenal sebagai mediator, orang yang berdiri di tengah. Apakah bagi pihak Pak JK hal itu akan dianggap sebagai kemenangan moral? Atau sebenarnya Pak JK justru akan berpikir bahwa itu merupakan jalan buntu keadilan? Kalau yang sikap yang ditempuh oleh Pak JK sekarang, ini kan pertarungan antara narasi asli dan palsu ini, itu kan akhirnya menyeret dia kan dalam perkara ini. Kalau dalam peristiwa yang dikaitkan dengan Rismond tadi itu, beliau tetap meminta supaya proses ini berlanjut di Barreskrim, supaya kenapa gini? Kan kasihan ini. Jokowi tokoh bangsa, negarawan, mantan presiden 2 kali. Begitupun dengan Pak JK, 2 kali sebagai wakil presiden dengan presiden yang berbeda. Supaya mengajari publik bahwa hati-hati. Ya kan menggunakan media sosial, dan karena ini berkaitan dengan 2 reputasi Pak JK, begitupun dengan Pak Jokowi, sehingga ini harus diuji. Nanti biar polisi yang menentukan, polisi yang menilai gitu terhadap itu. Kalau soal RJ itu ya mungkin dikembalikan kepada para pihak, karena kan Pak JK tidak punya kapasitas di situ kan. Baik Pak Jokowi yang melapor ataupun Mas Roy dan kawan-kawan yang melapor. Jadi Pak JK tidak bisa ditarik untuk mengomentari itu. Apakah selama ini ada tekanan politik mungkin di tim Pak JK, tim kuasa hukum? Tekanan politik nggak ada. Nggak ada ya? Iya, Pak JK biasa aja, santai aja. Cuma mungkin karena ya namanya disebut, lalu karena beliau ya tetap menjaga hubungan baik dengan Pak Jokowi untuk memastikan bahwa beliau tidak terlibat, ya udah dilapor ke polisi aja biar. Kalau hubungan pribadi Pak JK dan Pak Jokowi dulu kan kita melihat selalu mesra begitu. Akhir-akhir ini apakah ada pertemuan di luar? Apalagi kemarin Mas Gibran juga mengatakan bahwa Pak JK itu idolanya. Ya, saya belum tahu perkembangan terakhir ya, tapi ini menurut yang saya dengar. Tapi kalau ada pertemuan-pertemuan, tim kuasa hukum pasti tahu dong. Pak JK dan Pak Jokowi di Lebaran kemarin kayaknya lagi bertemu ya? Ya bukan mungkin ya sesama pernah satu pemerintahan mungkin saling mengabari selamat Idul Fitri, Hari Raya kayak gitu. Artinya hubungannya kita baca masih baik-baik saja begitu. Baik-baik saja. Dan tidak ada tekanan politik selama Pak JK disebut-sebut atau namanya masuk dalam pusaran kasus ijazah ini. Dan jangan diadu beliau ya. Jangan. Kalau saya malah justru support betul ya, Pak JK silakan teruskan laporan, meskipun itu AI si Rismond itu. Tapi kan AI tetap ada pembuatnya. Bukan tuyul yang membuat, bukan zombie yang buat. Jadi tetap diproses dan nanti akan ketahuan, karena dalam perjumpaan Rismond dengan Andi Aswan itu kan dia seolah-olah mendukung gitu loh. Jadi nggak apa-apa lah, apapun kata nanti dia, tetap pemrosesannya harus lanjut. Dan kemudian kita juga senang, memang Pak JK sama sekali tidak masuk dalam perkara ini, dan bukan juga bohir yang sering disebut-sebut. Jadi yang pertama menyebut atau yang memasukkan nama Pak JK di pusaran ini adalah ini. Si Anda menunjuk ini, tapi di sini wajah Anda. Di sini wajah saya, ini tulisannya loh, Pak JK laporan ke Kalau gitu kita langsung tanya ke Pak Jamada. Pak Jamada, klien Anda yang disebut-sebut menyeret nama besar Pak JK sebagai bohir lah, mau ada pertemuan. Silakan komentarnya Pak Jamada. Tapi putus-putus koreksinya. Mas Roy kata zombinya jangan keluar lagi. Kata zombinya keluar lagi. Aku akan minta baik-baik. Tadi Mas Roy bilang zombie nggak keluar, tapi biang kerok yang keluar. Iya. Dan juga dia nggak usah nyerang-nyerang saya lah. Gitu. Kalau nyerang kita habisi lagi nanti. Sama jalan. Jadi kenapa Pak Jamada, kenapa Bang Rismond menyeret-nyeret nama Pak JK? Woi,
Tidak ada menyeret-nyeret. Siapa menyeret-nyeret? Buktikan dulu. Oke. Makanya saya tidak mau komentar ini sebenarnya. Di situ ada kuasa hukum Pak JK. Assalamualaikum juga nggak ada ke saya sampai sekarang ini. Weh, fatal ini. Nggak ada. Kenapa harus assalamualaikum ke Anda, Pak? Loh, saya kuasanya hukum Rismon. Dilaporkan klien saya tanpa somasi 1, 2. Kita pengacara apa? Wah, kita nih ada tahapan yang terlewat begitu ya, ada tahapan yang terlewat. Boleh Bung Aziz silakan. Iya dong, logiknya. Taruh, aku tambahkan berlengkap. Oke. Logika soft legal action seharusnya somasi dong. Nggak usah perkara sebesar ini. Kita tagih hutang aja 2 juta pakai somasi kok. Somasi 1, 2 gitu. Ini tiba-tiba kayak bom Iran jatuh di sana. Oke, saya tanggapin ya. Boleh, silakan Bang Ada Aziz. beberapa yang harus saya tanggapi ke Bang Jamada nih. Jamada, ya. Ya, pertama ya, saya ini sebenarnya kalau mau dibilang, saya sedang ingin mempertegas posisi Bang Jamada sebenarnya. Saya tidak mau masuk di konflik antara Mas Roy dengan Bang Rismon. Saya ini coba mau tanya ya secara etis aja ya. Bang Jamada, pantas nggak Bang Jamada mewakili Bang Rismon dalam perkara ijazah Pak Jokowi ini? Karena kenapa Bang Jamada dengan Bang Mas Roy dan kawan-kawan, Mas Roy dan Dr. Tifa ya? Ya, Bang Jamada pernah menjadi kuasa hukum mereka. Secara etis kalau sudah tidak menjadi kuasa lagi, hukum, itu tidak boleh berbicara. Itu. Saya ini mengomentari ini supaya karena tadi Bang Jamada mengatakan bahwa dia punya legal standing sebagai kuasa Sebelum hukum. Anda menjawab soal somasi. Kenapa tidak diarahkan? Yang pertama tadi biar dijawab dulu sama Pak Jamada, silakan Pak. Gini loh, justru saya yang mengungkapkan itu di media. Gini artinya Undang-Undang Advokat pasal 19 itu mantan klien kita dan mantan klien kita, kita tidak boleh komentarin apalagi membongkar rahasia. Dan ditambah kode etik tahun 2002. Itu maksudnya. Lah itu gimana itu? Apa nyambungnya apa? Enggak apa-apa, silakan Pak Jamada, silakan dilanjut dulu. Lo diganggu-ganggu gitu, nggak enak juga. Kalau di studio kan. Oke, silakan. Bapak yang nggak mau datang ke studio hari ini, Pak. Ditunggu di sini, kangen saya sama Pak Jamada, ya toh? Ya udahlah, nggak usah dipersoalkan itulah masalah teknis. Oke, jadi silakan. Juga. Jadi yang dikatakan tadi ya, oke, aku kenalan dulu ya, Mang Aziz ya. Aku yang menyalam Anda dulu ya. Siap. Ini etika saya. Bang, siap. Oke. Usahakan dari jauh dalam hati kita bertautan. Jadi sepertinya yang Anda katakan tadi itu atau rekan-rekan kata itu tidak ada salah. Kecuali kalau klien saya, ya kecuali seperti apa namanya, di Undang-Undang Advokat itu mengatakan begitu. Mantan klien saya jadi, nah mungkin Bang Rifai nanti bisa mengatakan itu. Pernah dialami, itu pernah dialami satu advokat besar di Indonesia. Akhirnya dia jadi lawan, Bang. Dengan kode etik ya. Saya masuk saya masuk ke Bang Jamada karena tadi soal legal standing tadi saya mau bilang begini, Bang. Sebagai pengacara senior juga, harusnya kan bisa memahami secara etis bahwa sebenarnya saya nggak ada punya kepentingan di sini untuk mengomentar itu. Harusnya pengacaranya Mas Roy yang mempersoalkan ini. Coba ini untuk saya mengingatkan kita saja bahwa sebagai advokat, Bang Jamada harusnya berhati-hati berdiri gitu. Karena Bang Jamada kan sedikit banyak tahu soal dapurnya Mas Roy dan Bang Rismon dan Dr. Tifa gitu. Sehingga ketika Bang Jamada memilih berbeda, itu kan secara etis itu sudah ada konflik of interest di sana. Kayak gitu. Nah itu soal itu aja. Yang kedua Bang, saya mau bilang soal somasi nih Mbak Nas. Ini video begini. Kenapa kita tidak lakukan somasi? Walaupun ini delik aduan. Karena kenapa? Pak JK waktu melihat video yang di tanggal 29 itu ada jarak waktu. Ke tanggal 6 waktu konferensi pers di kediamannya di Brawijaya. Tanggal 6 bulan berikutnya. Ya, bulan April. Lalu Bang Rismon dengan Andi Aswan ketemu di podcastnya Andi Aswan dan di situ ada terlontar kalimat bahwa sebenarnya simpel saja untuk menyelesaikan persoalan ijazahnya Pak Jokowi, selesaikan dulu pendananya. Nah ini kan orang bisa menarik benang merah tentang video yang viral dengan pernyataannya Rismon.
Nah harusnya Rismond itu mengklarifikasi dan meng-cut supaya ini tidak berkembang, protek kayak gitu. Terus Rismond sempat di salah satu acara dia sampaikan kepada pengacaranya Bang Rasman bahwa ini satu ketika nanti saya bisa dilaporkan oleh Pak JK juga nih. Harusnya kan dia sudah bisa membaca itu bahwa ada peluang tuh. Video udah viral, sudah dikomentari ribuan dengan beragam komentar negatif dan itu kan berkaitan tokoh bangsa. Kan nggak mungkin Pak JK mau somasi kamu kayak gitu kan, harusnya kamu merasa ya udah sebagai tokoh bangsa datanglah Pak JK, saya minta maaf, bantah bahwa saya itu AI dan kontennya itu tidak benar, itu selesai. Jangan setelah kita sudah bikin laporan LP baru keluar membantah. Ini kan kayak saya melihat bahwa ada patut diduga juga kan yang membuat video AI ini kan bisa saja orang juga, makanya kenapa Pak JK itu berharap nanti saudara Rismond dipanggil dan diperiksa di Barreskrim untuk nanti dimintai siapa ya, kalau dia bantah ya udah bisa saja atau mungkin saja dia tahu siapa pembuat video ini kayak gitu. Dari tim nggak ada penyelidikan khusus untuk mengetahui siapa yang membuat video AI itu. Ya kita belum, karena kan kita tidak punya kemampuan untuk membongkar itu kan, ya pihak kepolisian dengan... Pihak kepolisian pasti, tapi apakah dari tim internal sendiri ada keinginan atau ada rencana untuk membuat penyelidikan tersendiri? Biar nanti itu diserahkan oleh... Boleh Pak Jamada ditanggapin sedikit Pak, singkat saja Pak, sebelum kita menutup dialog ini. Pak Jamada, apakah yang terakhir itu ya, oke. Jadi gini, masih. Oke, jadi menurut saya tadi masalah waktu dari laporannya Bang Ajis lah ya, gambar Barreskrim itu tentang Rismond dan YouTuber itu, menurut keahlian mereka 2 hari juga bisa ketahuan itu. Ini udah hampir 1 bulan. 2 hari bisa. Rismond bisa sendiri itu. Rismond udah tahu jawabannya. Gue tahu karena video itu di depan saya dibuat waktu on the way ke Solo. Saya edit benar. Saya jangan macam-macam, saya bilang gitu kan. Udah mau RJ kita lo, menghadap lo ke Solo. Jadi tidak ada. Jadi sebenarnya menurut saya terlalu lama. Jadi kami sebenarnya, aku ini pendamai orangnya. Saya kan restoratif justice ini kan itu otak saya dan Rismond gitu loh. Benar-benar saya kan mediator. Tapi menurut saya jangan dia malah main juga. Memang kalau terbukti Rismond kami bertanggung jawab. Dan kalau tidak terbukti, what should you do? Apa yang Anda lakukan? Nama klien saya sudah disebut ribuan kali. Begitu loh. Baik Pak Jamada, terima kasih. Klarifikasi cukup rasanya Bung Aziz ya? Cukup. Artinya kenapa saudara Rismond itu dilapor kan begini nih. Ini yang AI ini bisa saja ya. Mungkin foto AI. Tapi apakah suara AI? Kan gitu. Makanya biarkan nanti ahli forensik yang bisa nanti meneliti itu. Iya kan? Karena begini. Kok tiba-tiba bisa saja nama Pak JK yang muncul, lalu kemudian ada pernyataan Rismond di podcastnya Andi Aswan itu, gitu kan? Sehingga ya sudahlah nanti ini biar Barreskrim Polri yang bisa meneliti dan mengungkap gitu. Video utuhnya seperti apa, faktanya bagaimana, siapa pemilik YouTube itu, akun itu, dan penguasa akun Facebook yang 1922 Madiun itu, supaya dicari tahu intelektual leadernya siapa, pemilik YouTube-nya siapa, tujuannya untuk apa. Karena antara Pak JK dan Pak Jokowi tidak ada masalah. Mereka sahabat. Kayak gitu. Baik. Kita kembali ke judul atau tema dialog kita, stop kasus ijazah tanpa RJ. Saya sekaligus menutup Pak Rifai. Ada narasi yang mengatakan ketika ini nanti terjadi, beneran ini kasus ijazah ini di stop tanpa RJ, tanpa ada permintaan maaf dari Dr. Tifa dan Mas Roy, pasti habis ini tidak akan pernah minta maaf ke Pak Jokowi. Ada narasi yang mengatakan bahwa ini akan menguntungkan klien Anda, akan menguntungkan Pak Jokowi. Karena kemudian tidak ada orang yang salah, tidak ada orang yang benar di sini, dan kasusnya berhenti sampai di sini. Tidak ada lagi pembuktian ijazah itu apakah palsu atau benar. Statement Anda? Enggak juga ya. Jadi kalau dari Pak Jokowi sih, karena dengan mempertimbangkan masalah ini kan sudah cukup lama ya, 4 tahunan, 3-4 tahun. Di sisi lain juga kenyataannya beliau sudah cukup lelah. Gugatan berkali-kali diajukan. Ini bahkan mau diajukan lagi nih. Sudah selesai yang CLS Solo. Diserang tapi ada serangan di MK selesai, masuk lagi baru lagi katanya di mana PN Selatan para Jenderal Purnawirawan ada lagi baru lagi. Jadi mau sampai kapan beliau akan terus diganggu, digugat-gugat. LP-nya juga satu di Barreskrim sudah henti, tapi yang di Jogja belum selesai. Sehingga bagi Pak Jokowi
dengan berat hati memang ini perlu mendorong penyelesaian secara hukum. Ya. Tidak ada niat mau menjarakan A, menjarakan B. Bukan beliau. Dan mohon maaf, Pak Jokowi juga tidak pernah melihat Pak Roy sebagai lawannya. Betul, saya tahu betul. Enggak. Beliau hanya lebih kepada gitu. Ada kepastian ingin tuntas. Dengan dibawa ke persidangan, ada keputusan akhir ya. Maka nanti jelas apakah ijazah ini memang asli atau sebaliknya. Dan semua memiliki konsekuensi. Ya, kalau asli berarti clear. Kalau tidak asli, Pak Jokowi juga harus menanggung resiko itu kan begitu. Agar tuntas, karena di negara hukum seperti ini ya cara hukum, mau cara apa lagi? Ya. Sekedar menunjukkan ya nggak selesai juga gitu ya. Nah ini satu cara yang diambil dan mudah-mudahan dengan ini diambil nama beliau bisa dipulihkan. Termasuk pihak-pihak yang selama ini terseret. UGM, kampusnya beliau juga loh. KPU, Kemendikti, semua sudah terseret seolah-olah kan dalam pemikiran teman-teman ini ada rekayasa besar kayak film Hollywood gitu ya. Ternyata kan setelah didalami satu persatu enggak tuh gitu ya. Nah, tapi biar diselesaikan. Kedua juga satu lagi. Bisa saja loh isu ini kalau nggak diselesaikan sekarang, soalnya dengan konsep menghilang begitu saja tadi kan. Ya. Jalan tengah bukan menghilang. 5 tahun lagi muncul lagi kelompok politik lainnya nggak suka dengan Pak Jokowi atau pagi kemudian mau mainkan lagi. Kita aja udah bosan gitu ya. Muncul lagi 5 tahun lagi ini kok kayak nggak ada isu-isu yang lebih menarik. Event itu isu politik ya. Jadi kembali lagi ini penyelesaian ini bukan hanya untuk kelompok Pak Roy tapi juga buat Pak Jokowi dan semua masyarakatnya agar terang benderang ya apakah ini asli atau tidak asli kan masyarakat juga perlu kebenarannya. Nah dan di sidang pun menurut saya ini sangat objektif ya. Semua versi mengajukan saksi ahli digelar secara terbuka dan ada hakim yang akan mengambil keputusan dan itu pun bertahap bertingkat ya. Nah mengenai apa dan karena itu saya terima kasih juga kalau di pihak Pak JK juga mendukung itu artinya biar ada kepastian gitu ya. Karena kita juga sudah gaduh, Pak Jokowi juga sudah merasa gaduh. Nah mengenai perbuatan sesuai topik bagaimana kalau berhenti ya itu justru tidak produktif dan sampai hari ini mohon maaf justru tidak produktif menurut Anda. Sampai hari ini juga saya belum melihat ada alasan hukum yang kuat untuk bisa menghentikan tanpa ada dasar. Tapi ini akan menjadi diskursus yang segar bahwa dari KUHP lama ke KUHP baru orang kemudian menafsirkan dengan isi kepala masing-masing dan keluarga masing-masing. Mas Roy, jika akhirnya kasus ini di stop tanpa RJ, karena Anda berapa kali bilang tidak mau minta maaf, tidak akan berdamai. Ngapain minta maaf? Apa langkah berikutnya? Anda mau mengajukan ini sebagai kasus perdata baru atau? Mau disidangkan, kalau topik sidangannya itu adalah membuktikan adanya fitnah dan pencemaran baik, itu tidak akan membuktikan ijazah ini asli atau enggak, tetap palsu. Ini 99,9% palsu kok. Kalau persidangan yang benar itu persidangan yang membuktikan ijazah ini diteliti dengan benar, diundang pakar-pakar yang benar khusus membahas ijazah ini, bukan membahas soal fitnah dan pencemaran baik. Sidang yang mau dikejar ini kan fitnah dan pencemaran nama baik, jahat banget itu. Itu udah jelas lah, saya udah bisa tahu lah apa meskipun tadi Pak Rifai mengatakan nggak ada dendam, saya bisa membaca orang itu lamis atau tidak. Orang itu lamisnya luar biasa. Lamis itu apa? Lamis itu pokoknya apa yang diucapkan nggak sesuai dengan faktanya. Tapi ini kan justru narasi ini, wacana ini kan berangkatnya dari Bang Refli, kuasa hukum Anda. Iya benar, makanya tidak ada gunanya kalau kemudian proses yang sudah jelas salah, sudah melampaui daluarsa diteruskan, sehingga kalau ini misalnya di stop ya untuk fitnah dan pencemaran baik, mari kita kejar lagi soal ijazahnya. Makanya Universitas Gadjah Mada, UGM yang benar loh ya, bukan Universitas Gadjah Adam versinya Rismon ini ya, ini versinya Rismon nih ya, Gadjah Adam yang jelas-jelas palsu ini makin boncos lagi, apalagi kalau dia kemudian dijadikan saksi atau ahli. Makanya kita kejar terus. Saya dengan teman-teman tidak akan ada habisnya untuk mengejar kepalsuan 99,9% ijazah ini. Dan kalaupun nanti misalnya ini dipaksakan untuk P21 dan kemudian disidangkan, dan kalaupun kemudian divonis salah dengan pencemaran baik, tidak akan membuat ijazah ini menjadi asli. Nah, itu kalau ijazah Pak Jokowi. Kalau ijazah Bang Rismon? Nah, itu juga akan lagi dikejar sekarang oleh teman-teman sampai ke Yamaguchi, dan dari Yamaguchi sudah masukkan ke Polda Metro Jaya, itu jelas sudah palsu. Dan makanya sampai ada buku nih, maaf nih judulnya memang begini ya, bukunya yang ditulis oleh Taufik Wilfakih ini. Jadi jelas betul ijazahnya di Yamaguchi itu palsu. Dan kalau itu gitu udah nggak bisa lagi gerak lah. Udahlah, saya hanya menyampaikan saja faktanya begitu. Kalau memang ada yang keberatan silahkan. Tapi ini kalau gitu palsu. Pak Jamada pasti keberatan. Pak Jamada, singkat saja sebelum kita tutup dialog kali ini, Pak Jamada, apa strategi lanjutan? Pak Jamada. Lanjutan kita, menurut saya sih kita mengikuti saja ya. Cuma aku komentarin sedikit tentang judul kita sore hari. Menurut saya, halo? Ya, silakan.
Menurut saya sih tidak bisa. Oke. Dari keterangan yang dari Barreskrim tanggal 17 kemarin jelas dikatakan bahwa RAHS, Egy Sujana dan DHL itu sudah dihentikan penyidikan dan cabut tersangkanya. Untuk yang lainnya berjalan. Nah, berjalan. Jadi kalau memang RJ bisa juga di tingkat penuntutan bisa, bahkan di depan persidangan bisa. Tapi menurut saya dari seriusnya ini urusan atau perkara ini menurut saya tidak bisa serta-merta apalagi tanpa permohonan RJ gitu loh. Baik. Kecuali kalau ada demi hukum gitu loh. Kalau dihukum, hukumnya apa yang ditabrak? Oke. Menurut saya tidak bisa. Luarsa, Pak. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi Mbak, biar clear aku dengan rekanku Ajis yang tadi disampaikan itu saya tahu benar. Undang-undang advokat dan kode etik itu benar saya tahu. Nah, saya tahu tidak pernah menggebiarkan rahasia mantan klien saya. Ngomong pun saya nggak mau. Itu udah saya pengurus Peradi kok. Oke. Saya ketua organisasi Peradi kami. Tahu saya itu rekan kualitas. Tahu saya limitednya. Oh, kalau lain beda. Ini loh. Advokat, saya bacakan ya. Advokat wajib memegang teguh rahasia jabatan sehubungan dengan rahasia klien bahkan setelah berakhirnya hubungan dengan klien. Mas Roy apa? Saya hanya nasihatkan. Jangan dong Mas Roy ngomong zombie gitu loh. Itu rahasia. Enggak, itu ketentuan. Tapi apakah Anda juga menyarankan klien Anda agar tidak di layar ini? Nah. Oke, apakah Anda juga menyarankan klien Anda agar tidak menyerang terus mantan rekan-rekan mereka begitu? Saya mungkin masuk di sini sebelum tutup ya. Bang Jamada gini, Bang Jamada mungkin gini. Nanti soal kode etik itu mungkin ada ruangnya, tapi gini. Bang Jamada sepanjang saya tahu adalah kuasa hukum bukan saja untuk Rismond, tapi kan tim kuasa hukum buat Mas Roy juga dan kawan-kawan. Ketika Bang Rismond berbeda dan Bang Jamada ikut Bang Rismond, ini kan di situ ada konflik of interest di situ, bahwa ini kan ada, makanya secara etis. Ini saya pertanyakan secara etis, kalau Bang Jamada bilang bahwa dia udah lama di organisasi advokat, itu kan artinya harus bisa mencerminkan. Kan saya hormat dengan Bang Jamada, tapi pada poin ini harus ini kan. Artinya saya tidak mempersoalkan itu, cuman ini menjadi catatan aja supaya sebaiknya gitu kan. Makanya tadi saya bilang buat Bang Jamada, beliau juga saya lihat bahwa sangat berhati-hati. Makanya saya bilang bahwa harus hati-hati karena kan ya mungkin ada pertemuan khusus habis ini dengan Bang Jamada, Bung Aziz. Bung Aziz, terima kasih telah berbagi di NTV Prime. Pak Rifai, Mas Roy, kita ketemu lagi di kesempatan lainnya. Pak Jamada, terima kasih sudah bergabung. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kita bersama para pihak yang tengah berada di pusaran polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Semua pihak memiliki argumentasi dan keyakinannya masing-masing, dan kini bola ada di tangan aparat penegak hukum. Akankah kasus ini berujung damai atau justru semakin melebar? Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Sampai di sini NTV Prime menemani Anda, mewakili rekan Ella Husna, saya Nasiti Lestari. Terima kasih Anda telah bersama kami, selamat malam, sampai jumpa.